Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan dan kita muliakan bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Faisal Muhammad Ali Nurdin LCMA beserta Ibu. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, dan Allah berikan ketabahan serta keistiqomahan di dalam membina, membangun pondok pesantren Nurul Ilm dari Nurul Ilmi untuk Indonesia. Luar biasa. Amin ya rabbal. Saya ajak kita semua untuk bertepuk tangan dengan ucapan Nurul Ilmi dari Nurul Ilmi untuk Indonesia. Takbir, takbir, takbir. Insya Allah. Anak-anakku sekalian yang saya muliakan, kita Indonesia sekarang itu memiliki satu kelebihan, namanya bonus demografi. Apa namanya? Bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Usia produktif lebih banyak daripada usia tidak produktif. Itu bonus demografi. Generasi Z dan generasi milenial. Yang di depan ini milenial apa kolonial ini? Generasi Z. Generasi Z itu yang lahir 97 sampai 2012. Ya, siapa yang angkat tangan? Yang lahir 97 sampai 2012, angkat tangan. Antara 97 2012. Anak-anak kelas 1 sekarang kelahiran tahun berapa itu yang mau masuk? 2000 2009 ya, 2000 dia 2009. Berarti anak-anak semua adalah generasi Z. Ayo, siapa yang lahir 2008? Angkat tangan. 2009. Berarti kalian adalah anak-anak generasi Z. Generasi Z itu yang lahir tahun 1997 sampai 2012. Generasi milenial itu yang lahir tahun 81 sampai 96. Siapa dia? Coba. Banyak ini. Pak Ustaz Khomar masih milenial atau kolonial udah? Ya, dari 81 sampai 96 itu adalah milenial. Gus Fadil masih milenial, walaupun sudah punya bini ya. Gus masih milenial ya. Nah, anak-anakku sekalian, generasi milenial dan generasi Z ini itu sekarang mendominasi dari populasi penduduk Indonesia. 58% dari total populasi penduduk Indonesia adalah generasi milenial dan generasi Z. Kalian ini adalah generasi Z dan generasi milenial. Nah, apa yang dihadapi oleh generasi Z ini? Apa yang dihadapi oleh generasi milenial ini? Paling tidak dalam kajian para ulama kita, para ilmuwan kita, itu yang dihadapi oleh generasi Z itu paling tidak ada 3. Yang pertama adalah generasi Z dan generasi milenial akan menghadapi gempuran teknologi dan informasi. Betul nggak, Bu? Kita dulu waktu masih kecil kenal HP umur berapa sih kita ini? Saya kenal HP itu umur tahun 2020, 2013
2004 saya baru kenal HP. Di saat kita sudah mau selesai mahasiswa, baru kenal HP. Anak-anak sekarang umur berapa kenal HP? Umur berapa? Anak saya yang umur 6 bulan, 7 bulan sekarang itu, kalau lihat HP dia kejar itu. Iya kan? Nah, anak-anak kita ini masuk pondok pesantren boleh pakai HP atau tidak? Enggak boleh ya? Kenapa? Karena saat ini yang menjadi tantangan kita adalah gempuran informasi dan teknologi melalui dunia digital. Melalui dunia digital. Sehingga apapun yang terjadi di belahan dunia sana, yang terjadi di Amerika, yang terjadi di Inggris, yang terjadi di belahan dunia barat sana, itu dengan cepat bisa diakses oleh kita yang berada di Bojonggede ini. Cepat sekali. Dan anakku sekalian, di dalam dunia digital ada satu hukum. Catat ini baik-baik. Hukum yang disebut dengan algoritma media sosial. Apa namanya? Coba saya ulang. Algoritma media sosial. Yuk sama-sama. Algoritma media sosial. Apa itu algoritma media sosial? Apa yang sering kita cari itu akan muncul selanjutnya. Betul nggak? Bapak sering buka Rhoma Irama, besok buka HP, buka YouTube, yang pertama kali muncul adalah Rhoma Irama. Kalau bapak sering buka artis-artis seksi, besoknya yang akan muncul siapa? Itu yang disebut dengan algoritma media sosial. Bahwa apa yang sering kita buka hari ini itu akan muncul dalam pembukaan selanjutnya. Maka jangan heran orang yang sering berhadapan dengan media sosial yang terjadi adalah kecanggihan, kecanduan dan kecanduan. Betul nggak ini Pak? Yang ada adalah apa? Kecanduan dan kecanduan. Maka oleh karena itu betapa banyak anak-anak menangis karena tidak diberikan HP, menangis tidak bisa nonton YouTube, menangis bukan tidak makan, menangis karena tidak pegang HP satu hari. Kenapa? Karena HP itu menimbulkan kecanduan. Kecanduan itu disebabkan oleh algoritma media sosial. Tahu tentang pertama kita apa? Gempuran informasi dan digital. Satu. Yang kedua, tantangan generasi Z dan generasi milenial itu adalah kemerosotan akhlak, hancur akhlak. Tadi sebelum kesini saya dapat berita dari teman saya, karena nanti minggu depan hari Kamis saya akan mengumpulkan para preman-preman Solo. Jadi ex-preman saya kumpulkan di Solo, dan ex-napiter, narapidana teroris. Jadi mereka selama ini ngebom, ya. Kemudian ada mereka yang selama ini minum minuman keras, berjudi, mabuk segala macam. Nanti hari Kamis saya akan kumpulkan di Solo sebanyak 50 orang. Saya diberikan informasi, Pak, saat ini, sekarang tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 12. Kemarin tanggal 11 itu ditemukan di hotel 35 pasangan anak SD. Itu umur berapa sih anak SD? 12. Pasangan anak SD sedang pesta narkoba di hotel. Umur mereka baru 11 tahun. Berapa tahun Pak umurnya? 11 tahun. Yang mereka lakukan apa? Melakukan perbuatan-perbuatan tidak senonoh di hotel, ditangkap oleh polisi. Beritanya ada, saya dapatkan tadi pagi. Tantangan kita adalah gempuran itu menghancurkan akhlak generasi muda kita. 3. Pertama tadi apa? Halo, algoritma media sosial. Yang kedua apa? Kemerosotan akhlak. Yang ketiga,
tantangan anak muda sekarang, generasi Z. Z tadi umurnya berapa nak? Lahir tahun berapa Z? Tahun 97 sampai 2012. Kalau milenial 81 sampai, Gus Fadil masih milenial dia, 81 sampai 97. Tantangan ketiga sekarang adalah bagaimana anak-anak sekarang ini dijual ideologinya. Ada penggadaian ideologi. Dari banyak kasus, saya kemarin baru pulang dari Palu. Palu berdekatan dengan Poso. Palu itu termasuk Sulawesi Tengah. Ada Palu, terus ada sebuah kabupaten namanya Parigi. Setelah Parigi itu ada Poso. Di Poso itu terjadi terorisme luar biasa banyaknya. Dan itu yang direkrut adalah anak-anak kaum milenial, umur sekitar 30 sampai 32 tahun. Apa yang terjadi? Mereka menggadaikan imannya, menggadaikan akhlaknya, menggadaikan keyakinannya, dan mereka menjual agama ini dengan kekerasan. Tiga tantangan ini anak-anakku sekalian, bapak-bapak sekalian, bersyukurlah bapak-bapak dan ibu-ibu memasukkan anaknya ke pondok karena tidak menyelamatkan dari tiga tantangan ini. Bersyukurlah bapak-bapak ibu-ibu menitip anak ibu di Nurul Ilmi ini karena telah menyelamatkan dari tiga tantangan besar kita ini. Anak-anak kita di tempat ini akan disensor dia dengan dari berbagai macam informasi dan gempuran media sosial, terutama dari serangan HP dan seterusnya. Yang kedua, anak-anak kita akan dijaga akhlaknya, akan dijaga moralnya, dan yang ketiga di sini insya Allah akan terjaga ibadah dan akhlaknya, akidahnya. Maka ibu-ibu, syukur alhamdulillah anak-anak bapak ibu sekarang diterima dan menjadi santri di Nurul Ilmi. Tadi ada bapak 3 orang anaknya di sini semua. Saking bahagianya dia, ya, konsep yang sudah dia bikin nggak kebaca lagi itu, ya, orator luar biasa. Kenapa? Karena pingin anak beliau sukses, selamat dunia dan selamat akhirat. Insya Allah Nurul Ilmi dengan Kiai Faisal sebagai murabbinya, pengasuhnya, dibantu Umi dan seluruh dewan guru. Dan insya Allah saya bapak ibu ikut di sini. Saya ikut di sini. Saya di Kementerian Agama Pusat, saya ikut di sini. Kenapa? Saya melihat insya Allah pondok ini berusaha untuk menciptakan anak-anak yang itu landasan hidupnya iman, kemudian landasan hidupnya ikhlas, kemudian semuanya dikaitkan kepada Allah dengan doa, kemudian mereka punya cita-cita yang tinggi dan punya semangat dan punya karakter yang luar biasa. Maka insya Allah pesantren Nurul Ilmi hadir dari Bojonggede untuk Indonesia dan untuk dunia insya Allah. Dari tempat yang sederhana ini insya Allah tidak akan melahirkan orang-orang yang sederhana. Dari tempat yang sederhana ini insya Allah akan lahir orang-orang yang tinggi cita-citanya, tinggi ilmunya, tinggi semangatnya, tinggi spiritualitasnya, dan tinggi komitmennya kepada agama yang dia yakini sebagai kebenaran itu. Insya Allah bapak ibu kalau sudah menitipkan anak di pesantren, doakan dan jangan cengeng, ya, doakan dan jangan cengeng. Begitu datang ke pondok nangis, nak mama kangen sama kamu nak. Jangan. Kalau mau nangis nanti setelah pulang ke rumah baru nangis, ya. Papa nangis nggak pak? Enggak, papa nggak nangis. Tapi papa nangis kalau sudah pulang, bagus. Jangan menangis di hadapan anak. Anak saya jauh, saya titip pesantren, nangis pak. Tapi kalau sudah di luar dia, jangan menangis di depan anak kita. Sebab kenapa? Dengan itu dia akan punya semangat untuk belajar insya Allah. Kalau sudah menitipkan anak ke pondok, 3 kuncinya. Yang pertama ikhlaskan, yang kedua doakan, yang ketiga dukung dengan segala kemampuan, ya, dukung dengan segala kemampuan. Insya Allah
dengan semangat bersama Nurul Ilmi akan hadir untuk memberikan yang terbaik. Dan pesantren ini adalah lembaga terbaik. Kalau kita lihat sejarahnya, pesantren adalah lembaga mulai dari dulu, sebelum namanya pesantren, sebelum namanya pondok pesantren, dayah, surau dan lain sebagainya, pondok pesantren sudah berkontribusi untuk mengislamkan orang Indonesia. Bagaimana di dayah, di bagaimana di pondok-pondok pesantren, di kampung-kampung dulu orang belajar Islam. Dan bahkan dari mana semangat hubbul watan minal iman itu dilahirkan oleh anak-anak yang berada di pondok pesantren di bawah komando Syekh Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Insyaallah kita semua berada di jalan yang benar, dan insyaallah kita saling mendukung untuk pesantren ini, dan mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Semangat belajar di sini. Semangat belajar di sini. Insya Allah. Jangan pulang sebelum berhasil. Ya, jangan pulang sebelum berhasil. Nanti tamat SMP lanjut MTS. Salah. Tamat MTS lanjut MA. Tamat MA masuk perguruan tinggi. Itu tadi yang memperkenalkan pondok kan, sekarang kuliah di mana? Di SYB. Dan ada beberapa anak-anak kita sekarang yang sedang berupaya untuk kuliah di luar negeri. Insya Allah, kalau niat baik Allah bantu, insya Allah. Kalau niat mulia Allah bantu, insya Allah. Allah fi aunil abdi, Allah selalu membantu seorang itu selama ada niat dia untuk membantu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bersama kita dan Allah akan terus membantu kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.